let it fall. My heart, as it fell, it rose to claim it. It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you'd say. They were never true in the games you play. You would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there. Serikat Pekerja Nasional PSPSPN Kawasan Industri PT Nekomas Gemilang bidang hubungan industrial dan organisasi kaderisasi kembali menggelar pendidikan capacity building. Adanya keinginan dari pengawas Stockpit divisi ASIK untuk membangun karakter dalam menunjang kekompakan tim tentu disambut terbuka oleh bidang organisasi dan bidang hubungan industrial PSPSPN Kawasan Industri PT Nekomas Gemilang. Dalam melaksanakan pendidikan tersebut, pendidikan dan latihan ini dikemas dalam acara pelatihan capacity building yang diselenggarakan di Hotel Poci Anyar 17 Oktober 2015. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini jumlah 100 peserta yang terbagi dari peserta gedung 8 QC, Stockpit, dan Outsource. Dalam sambutannya, Ketua Serikat Asep 10 SHFM menjelaskan di RPP ini kemarin direncanakan peraturan pemerintah, mungkin malam kemarin sudah di rapat kabinetkan dan memang tinggal penomoran, tinggal ditulis di lembaran negara bahwa ini menjadi hierarki undang-undang. Di sana termaktub ya, satu, bahwa kenaikan upah akan dihitung berdasarkan inflasi. Dan Undang-Undang 13 nomor 23 itu ada 4 komponen dasar pertimbangan pengupahan. Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi, ada angka produktivitas di satu daerah dan angka PDB, penghasilan bruto di kabupaten. Nah, pendapatan domestik di kabupaten ataupun di negara ini. Ini 4 faktor. Tetapi itu juga hanya satu komponen, hanya 4 komponen. Begitu keluar RPP hanya dengan gampangnya hanya didasarkan 2 komponen. Ini jelas-jelas kan ada satu pelanggaran. Dan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa untuk penetapan upah berdasarkan hasil kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana dihasilkan daripada survei kita tiap bulan. Unsur dewan pengupahan dari unsur dari buruh, unsur dari pengusaha, dan unsur dari pemerintah, semuanya turun ke lapangan menghasilkan satu nilai yang pada akhirnya di tahun yang akan datang itu baru diketuk, inilah upah buruh tahun yang akan datang. Ini juga biasanya kita masih berani untuk keluar daripada KHL. Kita masih berani mempressure tim, mempressure KHL kita. Kalau memang berdasarkan hasil survei pasar itu untuk tahun ini aja hanya 2.690 sekian KHL nilai daya beli kita untuk lajang. Tetapi upah kita sudah 2.730, artinya kan sudah di atas. Kalau berdasarkan surat edaran tadi. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't
couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah, yeah. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you say, they were never true, and the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watch it pour as I touched your face. When it burned, well I cried, 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here forever. You and me together, nothing gets better. 'Cause there's a side to you that I never knew all the things you'd say, they were never true, and the games you'd play, you would always win, always win. Melakukan ini, kamu ada rasa ragu nggak? Iya. Iya. Ah, sekarang kamu udah mencoba, rasanya gimana? Biasa aja. Dingin? Nggak dingin, ada anget-angetnya dikit. Nggak panas kan? Oke. Mah deg-degan sih. Habis itu mah biasa aja. Setelah nyoba biasa aja. Ya, hangat. Ya, mirip tukang sate. Terus Udah biasa nyate. apa sih yang menjadi pertama menjadikan ragu-ragu itu apa? Takut kepanasan doang. Tuh kepanasan. Tapi setelah ini enggak. Belajar, Ya belajar. tekun, jangan malu.
Kamu jangan tidur. Tidur mulu. Kapan kerjanya? Jangan sombong. Jujur. Jangan bohong. Katanya pengawal. Oh sering telat. Dikit-dikit manja. Dikit-dikit marah. Jangan sombong. Kalau mau marah harus kontrol, fokus, tidur. Kelas aja kebersamaannya habis gitu, terus makin kelas terus makin sadar aja kesalahannya, suka bentak-bentak operator segala macam. Terus yang mengenai yang di bawah itu gimana? Yang Main api itu. Kalau menurut Dini sih wajar kalau nggak kerasa, soalnya kan dalam waktu tempo yang berapa detik itu ya nggak akan kerasa, kayak kita kena air aja, kena minyak aja nggak kerasa kan. Tadi sempat nyoba nggak? Nggak berani, sayang kakinya. Yang kakinya. Oh bukan takut panas. Enggak, udah biasa dipanasin hatinya. Kayak gitu. Ya udah, ini kalau ini menurut dirimu gimana? Apa? Ya pendapat yang dari atas. Tadi kan setelah dapat motivasi apa tadi itu gimana tuh perasaannya? Perasaan sebelum dan sesudahnya. Rasanya bisa lebih baik, terus bisa memperbaiki yang kemarin, bisa lebih baik lagi dengan yang sekarang. Dengerin apa sih? Terus. Udah Pak. Tapi ini yang di bawah tuh, yang gimana? Bisa diceritakan nggak hal yang terjadi di bawah tadi? Yang main api-api itu? Penasaran tapi takut. Takutnya kenapa? Takutnya kan api kebakar, nanti kakinya lecet-lecet. Oh kalau tadi kan temennya takut kakinya lecet. Iya. Sama berarti. Iya sama, tapi pengen tapi takut. Pengen tapi takut. Pengen tapi Nanti ke bawah-bawah pulang. Saya melihat secara global sih antusiasme dari mereka cukup bagus. Kemudian saya berharap dampaknya bisa lebih positif terhadap perubahan-perubahan diri, bisa lebih percaya diri, lebih semangat. Itu di akhir kan saya tanya, apakah siapa yang mendapatkan manfaat dari pelatihan ini? Ketika mereka yang angkat tangan, nah itulah mereka yang mendapatkan manfaat. Nah, diharapkan dari pelatihan ini tidak hanya seperti pedasnya sambal. Mungkin besok bisa kembali lagi tidak, karena dengan metode hipnosis dia bisa lebih lama. Maka memang harus dilakukan secara rutin lah, secara rutin, bisa 3 bulan sekali. Itu kalau misalkan rutin seperti itu, karyawan-karyawan itu bisa lebih maju dan lebih bisa berkembang dan lebih mudah untuk diatur. Langkah-langkah untuk melakukan sebuah hipnoterapi ataupun hipnosis ya, atau motivasi berdasarkan hipnosis adalah pertama kita harus melakukan patching. Patching itu adalah menyesuaikan gelombang otak kita dengan gelombang otak peserta ya. Artinya bagaimana saya membuat sebuah kenyamanan bagi mereka, dan juga bagaimana saya membuat mereka nyaman terhadap saya. Itu pertama. Yang kedua adalah tes fokus. Tes fokus ini dilakukan untuk melihat sedalam apa tingkat konsentrasi dari peserta. Kalau orang yang fokusnya bagus, itu potensi untuk diberikan sugesti positif itu bisa lebih besar dan lebih dalam, lebih mudah masuk.